Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang menyimak dan yang menyampaikan, mudah-mudahan terjadi amal jariah, amal yang selalu limpahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semuanya, para YouTuber, para pecinta dunia media, dunia YouTube, dunia informasi ya, mudah-mudahan semua ini setiap langkah, setiap nafas, setiap kegiatan dan jadwal kita ini bisa bermanfaat ke orang lain, bisa bermanfaat, bisa menyebabkan orang lain menyenangkan, bisa menyebabkan orang lain tersenyum gara-gara perbuatan kita. Jadi perbuatan kita ini kan sampai hanya mengganggu orang lain, membuat orang lain susah. Nah, seharusnya kita hidup ini banyak manfaat orang lain. Kadang ya, kalau hanya ibadah siapapun bisa, zikir dan bersujud semua pun bisa, tapi kadang bisa mengganggu aktivitas orang lain atau bahkan menyakiti orang lain. Tetap semangat, tetap semangat, tetap dalam kondisi hal yang bisa memupuk atau mengumpulkan poin-poin atau pundi-pundi pahala yang bisa kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini sahabat itu hanya satu kali hidup, satu kali bernafas, dan satu kali kesempatan. Kesempatan yang lain tidak akan terulang kembali. Satu kali kesempatan. Ya, satu kali kesempatan tidak akan terulang kembali. Ketika sudah tidak terulang kembali, maka tidak ada lain. Hari ini harus kita berbuat. Hari ini harus kita berbuat. Terima kasih untuk yang memberikan support, baik like, komen, dan super thank-nya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan Allah yang akan membalas sampean. Terima kasih sahabat ya. Nah, yang akan kami bahas ini menarik ya, dan memang sekarang itu isunya sudah masalah Pilpres 2024. Pilpres 2024 ini menarik ya. Menariknya kenapa? Karena Pilpres 2024 itu beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pilpres 2024 ada 3 pasangan, ada Cak Imin, ya, ada siapa ini? Ada Mas Prabowo dan ada Mas Ganjar. Sedangkan PDI Perjuangan yang memberikan mandat, memberikan perwakilannya kepada Mas Ganjar dan Bapak Mahfud. Sedangkan Pak Jokowi itu memberikan mandat dan amanah kepada anaknya dan Pak Prabowo. Sedangkan Pak Surya Paloh ini memberikan mandat dan amanah kepada Anies Baswedan dan Caimin. Ini luar biasa sahabat. Yang paling luar biasa kenapa? Ini adalah teringat dawuhnya Gus Dur. Teringat ceritanya Gus Dur dan dawuhnya Gus Dur dulu ya, ketika masih beliau menjabat jadi presiden, itu pernah bercerita Gus Dur, ramalannya Gus Dur itu ternyata terbukti. Dari beberapa yang diramalkan Gus Dur, ini banyak terbukti sudah. Yang pertama, ramalannya Gus Dur adalah dulu ya, ketika Jokowi itu masih jadi wali kota. Sedangkan Gus Dur ketika itu berkunjung ke Solo ya, dengan acaranya saya tidak tahu acara apa, cuma berkunjung ke Solo. Sedangkan Gus Dur itu tidur ya. Gus Dur itu tidur istirahat. Akhirnya Gus Dur itu sama pengawal atau ajudannya dibangunin, Gus sudah selesai acaranya, Gus sudah siap dimulai Gus acaranya. Gus Dur tidur. Yang bangunin itu pengawalnya bersama dengan Jokowi. Jokowi ketika itu statusnya itu masih wali kota Solo.
belum ada langkah menuju gubernur dan presiden. Gus Dur tidur ketika dibangunin, tahu-tahu bangun langsung membangunin. Ketika dibangunin, Gus sudah selesai. Gus Dur itu bangun. Nah, bangunnya Gus Dur itu langsung bilang, sampean kelak akan jadi presiden. Nah, ini ya, sampean kelak akan jadi presiden. Ini kepada Jokowi ketika itu. Padahal belum ada apa nyalon atau nyapres atau jadi gubernur, tahu kelak sampean akan jadi presiden. Nah, inilah yang diucapkan oleh Gus Dur. Ternyata terbukti hari ini adalah Jokowi jadi presiden. Nah, yang terakhir ini ada dari 4 ramalan Gus Dur, ada satu yang belum terbukti, kebenarannya. Ya. Ada satu yang belum terbukti kebenarannya. Apa? Gus Dur, Kiai Abdurrahman Wahid juga pernah bilang kalau juga pernah bilang kepada Prabowo itu akan jadi presiden kelak ketika sudah tua. Nah, ya. Jadi Gus Dur pernah bilang Prabowo kelak akan jadi presiden kalau sudah tua. Makanya sekarang namanya Prabowo itu disebut-sebut gemoy ya. Calon yang paling tua. Terus karena dari ketiga calon itu salah satu Mas Prabowo itu adalah salah satu capres yang punya pengalaman yang luar biasa, karena sudah mencalonkan berapa 4 kali ya, 3 kali 4 kali ya, yang lebih banyak daripada yang lain. Apalagi Mas dengan Mas Anies kan belum hanya 1 kali ini. Sedangkan ini Mas Prabowo sudah 3 kali menjadi capres dan semuanya gagal. Tapi juga katanya Gus Dur nanti akan jadi presiden Mas Prabowo ketika sudah tua. Soal prediksi hari ini, soal diprediksikan oleh akal atau hitung-hitungan secara matematis kita hitung kekuatannya dan kelebihan dan kekurangannya dari ketiga cara. Apa saja kekurangannya dan kelebihannya? Yang pertama adalah kita akan mengutip kekuatan dari ini siapa? Dari Mas Ganjar. Mas Ganjar itu kekuatannya murni dari PDI Perjuangan. Ya, satu poros, satu pintu, satu kekuatan, itu adalah dari PDI Perjuangan. Si benteng merah yang katanya Puan Maharani bentengnya tak pernah ciut, ya, bentengnya tak pernah takut, tak pernah ciut, selalu di depan. Itulah, tapi kekuatannya satu poros, yaitu adalah PDI Perjuangan. Sedangkan Anies Baswedan ya kekuatannya hanya berpatok kepada Surya Paloh dan juga kepada PKB Caimin. Jadi kekuatannya ada dua lumbung itu ya. Ya, yang menarik untuk kita bahas itu Mas Prabowo. Bapak Prabowo itu memang asalnya sudah punya kekuatan. Kenapa kok Pak Mas Prabowo itu sudah punya kekuatan? Karena Mas Prabowo itu sudah murni menjadi ketua partai Gerindra yang sudah mencalonkan presiden beberapa kali, yang masanya sampai sekarang itu masih setia, yang masanya sekarang masih aktif. Jadi Mas Prabowo itu adalah bisa anak buahnya itu sampai sekarang masih ada. Pemilih calon untuk Prabowo masih sekarang masih setia, masih aktif, tidak keluar kemana-mana, khususnya Partai Gerindra. Malah hari ini Partai Gerindra semakin hangat, semakin besar. Ini yang pertama, kekuatan poros yang pertama adalah ini dari orangnya sendiri, Mas Prabowo, Gerindra. Terus ditambah lagi dengan suaranya Mas Gibran. Mas Gibran dengan yang bawa profil nama besarnya seorang presiden, seorang Jokowi. Nah, inilah ketambahan suara dari luar Gerindra. Ya, ketambahan suara dari luar Gerindra. Otomatis pasukan Mas Gibran dengan keluarga besarnya Jokowi, ya, dengan iparnya dan semua tim-timnya Jokowi otomatis sudah merapat ke Mas Prabowo.
Kenapa kok melompat ke Prabowo? Karena Mas Gibran wakil dari Pak Prabowo. Kedua. Ini alasan kenapa Prabowo itu bisa menang. Dua. Sudah. Yang pertama itu Prabowo sudah punya suara aktif, punya suara setia yang dari dulu sudah memilih Gerindra karena partainya Gerindra besar. Yang nomor dua adalah ketambahan dari pendukung Jokowi. Yang nomor tiga adalah di balik itu semua ada partai besar yang menyokong. Ya. Nah, yang ketiga adalah di balik itu semua Mas Prabowo itu ketambahan kekuatan dua pilar power yang luar biasa, yang sulit untuk diajak kerjasama awalnya ya, diajak kerjasama sulit, diajak untuk ngomong-ngomong komunikasi sulit. Siapakah dia? Adalah Partai Golkar, partai si merah, si kuning. Partai Golkar itu salah satu partai yang luar biasa punya pengalaman, yang punya kader yang militannya luar biasa, dan tidak lupa pula juga Golkar itu partai yang punya uangnya banyak, duitnya banyak. Itu hari ini merapat ke Prabowo, kan luar biasa. Ditambah lagi dengan partai ini Nasdem, Partai Demokrat, ini juga merapat ke Mas Prabowo. Ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Ada dua partai yang merapat kepada Mas Prabowo. Jadi tiga ini, satu memang orangnya sendiri yang setia kepada Mas Prabowo sampai sekarang tidak pindah kemana-mana. Itu sudah asli orangnya Mas Prabowo, pasti pilih Prabowo. Terus yang nomor dua adalah ketambahan orangnya Jokowi. Ya, ketambahan orangnya Jokowi. Terus yang ketiga adalah di belakangnya ada partai-partai besar yang memang sebelumnya tidak bisa diprediksi atau tidak bisa dikaji untuk bisa bergabung ke Prabowo. Ternyata sekarang Prabowo ada tiga alasan kenapa kok Prabowo bisa menang di Pilpres 2024. Yang terakhir, ya, yang ini ada tiga alasan. Nah, alasan yang keempat, alasan yang terakhir adalah sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Kenapa kok Prabowo menang? Karena dawuhnya Gus Dur itu kelak ketika sudah tua, maka Bapak Prabowo itu akan menjadi presiden 2024. Jadi selamat bagi yang mendukung Prabowo. Secara kalkulasi dan matematis itu mendekati kemenangan. Cuma secara fix kita tunggu bulan Februari atau bulan Maret akan kita sudah punya presiden. Kebenaran dan kebetulan apa yang saya sampaikan semuanya Allah yang menentukan. Cuma kita hanya bisa memprediksi, tapi ini sudah mengarah ke kebenaran. Satu lagi sahabat, semua masyarakat, semua umat, semua tetangga, keluarga dan semuanya jangan lupa mencoblos di bulan Februari itu, tapi jangan sampai kita terbawa kepada arus politik praktis yang membuat kita rugi di kemudian hari. Contoh, mertua sama menantu tidak sama, akhirnya cerai kepada istri, istrinya dicerai gara-gara beda pilihan. Jangan sampai mengorbankan keluarga kita. Ya, jangan sampai mengorbankan keluarga kita. Keluarga jangan dikorbankan, tetap kita junjung tinggi kemaslahatan umat. Junjung tinggi kebenaran sejati. Junjung tinggi langkah yang nyata yang diiringi dengan syariat agama. Ya, jangan juga biasa menyalahkan orang lain. Beda pilihan itu boleh. Jangan biasa menyalahkan orang lain. Kita semua memilih itu berhak untuk memilih. Berhak pun dipilih. Berhak memilih, berhak untuk dipilih. Jangan sampai merusak kerukunan antara umat agama, kerukunan antara umat sesama, dan kerukunan, kesejahteraan, kekompakan bangsa Indonesia ini yang besar ini. Jangan sampai engkau rusak. Pemilu
hanyalah kegiatan atau pesta demokrasi yang dilaksanakan 5 tahun satu kali. Jangan pernah menggadaikan identitas kita, jangan pernah menggadaikan kebaikan kita hanya gara-gara kepentingan pilpres. Ya, harus kita sebagai warga negara Indonesia harus kita mencoblos, harus kita memilih siapa presiden kita yang engkau cintai, yang engkau sukai. Yang penting jangan merusak kerukunan, kemaslahatan, dan kebersamaan kita. Jangan engkau rusak. Tetap kita setia pada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, sesuai dengan syariat-syariat yang ada. Ketika sesuai dengan syariat yang ada, maka hidup ini akan banyak manfaatnya ke orang lain. Banyak menimbulkan langkah-langkah yang orang lain merasa senang, orang lain merasa tersenyum, orang lain merasa bahagia. Kalau kita sudah seperti itu semua, sadar dengan Pilpres 2024 ini, akan terciptalah sebuah bangsa Indonesia yang damai, sejahtera. Jangan pernah bertengkar, jangan pernah mau dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tetap kita harus patuhi ulul amri, perbanyak ibadah kepada Allah, perbanyak manfaat ke orang lain. Tetap kita istiqomah melakukan hal-hal yang baik untuk selalu dalam kategori benar, positif, dan bisa membuat kita itu semakin berarti dan bermakna kepada sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung, yang bisa memberikan dukungannya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Allah semua yang akan membalasnya. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.